Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang-Bincang Santai Psikometik bersama saya Rama Repanza, dan di sini ada Bapak Wakil Dekan 3, Dr. Abu Mansur MPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas beberapa hal, yakni tentang kuliah offline dan lab keagamaan. Baik Pak, sebelumnya apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, di sini katanya akan diadakannya kuliah offline. Apakah isu tersebut benar adanya? Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi teman-teman mahasiswa, kami juga menginformasikan bahwa sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama, khususnya Direktur Pendidikan Agama Islam dan Negeri ya, PTKI, bahwa kita mulai dari semester ini memang dianjurkan atau sudah ada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk melakukan kuliah online, tetapi dalam kondisi yang terbatas karena mengingat sampai hari ini kita masih dalam suasana PPKM ya. Jadi sebenarnya ada keinginan secara massal ya dari mahasiswa atau secara umum dari mahasiswa menginginkan kuliah kita berlangsung sebagaimana biasa atau normal, akan tetapi keinginan itu tentu harus disesuaikan dengan kondisi kita pada saat ini masih dalam kondisi pandemi. Jadi merujuk ke regulasi yang diturunkan atau surat edaran yang diturunkan oleh Kementerian Agama, khususnya Direktur PTKIN di Jakarta, kita dianjurkan untuk melakukan kuliah offline dengan kondisi terbatas. Nah, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan para dekan dan juga para pejabat di lingkungan UIN dan Fatah Palembang, kesepakatan kita bahwa kuliah itu memang langsung dikeluarkan oleh Ibu Rektor, dan hal ini juga fakultas sudah menyikapi apa yang diinginkan oleh regulasi itu, dan sejak beberapa hari kemarin sudah dilakukan rapat penentuan pelaksanaan dari kuliah offline terbatas itu. Tapi kuliah offline terbatas itu karena ini berada di perjalanan perkuliahan atau sudah hampir separuh perjalanan, jadi kuliah kita itu tidak bisa semerta-merta seperti itu. Jadi harus ada alur juga yang harus kita lakukan, kemudian penyesuaian, dan kemarin sudah disepakati dengan Ibu Kaprodi. Jadi ada rapat tim dekanat juga dengan Kaprodi dan Sekretaris Prodi bahwa kita memutuskan untuk sementara ini kuliah offline-nya itu hanya diperuntukkan bagi yang semester 3. Mengapa semester 3? Karena kawan-kawan kita mahasiswa semester 3 kan sampai hari ini belum pernah ke kampus dalam tanda kutip seperti itu. Sedangkan anak-anak baru, khususnya maba, mahasiswa baru itu kan baru masuk. Jadi sangat kasihan sekali kalau misalnya anak maba justru dapat kuliah offline, sementara anak yang semester 3 yang sudah katakanlah sudah 3 semester belum pernah kuliah offline sama sekali. Tapi kuliah offline itu pun juga sangat terbatas gitu ya. Terbatas dalam pengertian pertama, keterbatasan itu setiap mahasiswa itu diminta mengisi persetujuan, juga disepakati oleh orang tuanya. Jadi pertama persyaratan seperti itu. Jadi harus ada kesediaan secara pribadi ya, keinginan untuk kuliah offline. Kemudian yang kedua, persyaratan yang diregulasikan oleh pemerintah. Semua mahasiswa yang kuliah offline itu wajib sudah vaksin ya, terserah vaksinnya vaksin sekali atau yang kedua, nggak jadi masalah. Kemudian juga termasuk tenaga pengajar atau dosen yang mengajar secara offline itu juga wajib vaksin. Nah, kemarin siang kemarin sudah dilakukan visitasi ya atau kunjungan kesiapan dari kesiapan kuliah offline terbatas itu oleh pihak
gugus COVID, pengendalian COVID di Sumatera Selatan sudah hadir. Akan tetapi sistemnya perwakilan, karena kemarin tim COVID Wida dan Patah Palembang yang diketuai oleh Pak Kun Budiarto, wakil dekan 3 FISIP, itu sudah menyatakan kesediaan dan sudah dilakukan tentang kesiapan mulai dari masuk, kemudian atau syarat-syarat protokol kesehatan sudah disiapkan, mulai dari cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian juga termasuk di situ tisu dan sebagainya, hal-hal perangkat-perangkat yang mendukung itu untuk sementara yang sudah dilakukan. Kira-kira Pak, kalau masalah masker nih, masker tuh dapat dari fakultas atau bagaimana Pak? Nah, masker jadi persyaratan yang kita minta untuk para peserta atau mahasiswa yang akan masuk, yang harus menyiapkan sendiri dari rumah, karena sesungguhnya kegunaan dari masker itu bukan hanya pada saat kuliah saja, tetapi pada saat pergi dari rumah menuju kampus itu juga ada zona-zona yang barangkali kemungkinan tertular. Oleh karena itu para mahasiswa juga dianjurkan menyiapkan masker, paling tidak untuk pada saat dipakai, ataupun ada persiapan lain atau membawa hand sanitizer sendiri di tasnya, atau juga termasuk masker gitu ya. Tapi fakultas juga akan menyiapkan masker bagi mahasiswa tertentu saja yang misalnya kebetulan lupa bawa masker, tentu kita siapkan. Jadi seperti itu. Kira-kira nih Pak, kapan Kak kuliah offline itu dilaksanakan? Kuliah offline itu sudah kita rencanakan itu di awal bulan Oktober ini. Jadi mengapa seperti ini? Karena kita mengatur penjadwalan dulu, kemudian karena tidak bisa semerta-merta misalnya anak yang mengambil mata kuliah psikologi sosial misalnya, itu kan sebanyak 4 kelas. 4 kelas, dari 4 kelas itu total mahasiswa yang memilih kuliah offline itu barangkali sekitar 25% sampai 50% gitu. Nah, dari 25% sampai 50% itu logikanya bisa dibuat dua kelas, akan tetapi kan dosennya berbeda. Ini kendala juga ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, ternyata menyusun itu lebih enak dengan offline penuh seperti itu. Jadi semua mahasiswa masuk. Nah, ini lagi-lagi kendala kita di lapangan seperti itu. Baik, jadi yang offline nanti dari semester berapa? Apakah dari semester 1 sampai 3 saja atau seluruh? Regulasi yang diminta itu semester 1 dan semester 3. Akan tetapi kesepakatan kita di Fakultas Psikologi sendiri baru di semester 3. Ya. Oh, jadi dari semester 3. Terus bagaimana sih Pak? Itu mekanisme yang untuk apakah urutan per absen atau bagaimana? Maksudnya? Untuk yang offline nanti, atau kan 25% kan Pak ya? Ataukah yang bersedia saja diurutkan per absen, atau yang itu bagaimana? Karena ini berada di perjalanan perkuliahan kita, hampir 1/4 perkuliahan ya. Jadi kan teman-teman kita mahasiswa ini katakanlah dalam tanda kutip sebagian besar itu belum siap. Bukan juga vaksinnya belum siap, tapi juga sebagian belum vaksin, sebagian juga kan memutuskan untuk kuliah di Palembang secara offline. Itu kan membutuhkan kesiapan, misalnya tempat kos karena orang tuanya tinggal jauh kan, kecuali yang tinggalnya di Palembang barangkali nggak terlalu berhalangan lah. Tapi kalau yang tinggalnya di daerah misalnya di Lubuk Linggau atau di Sekayu atau di mana Empat Lawang atau apa gitu ya, itu kan membutuhkan kesiapan, sementara mereka belum siap untuk itu. Makanya sekarang ini diberi kesempatan hanya yang bersedia saja, jadi urutannya seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak, untuk menjawab keresahan para kakak-kakak tingkat kita dan para mahasiswa lainnya tentang adanya lab keagamaan. Apakah itu benar adanya Pak? Jadi lab keagamaan itu resahnya di mana tentang lab keagamaan? Kan maksudnya tuh ini kan untuk tes BTA kan Pak ya? Apakah untuk seluruh angkatan atau untuk angkatan awal saja? Jadi untuk tes kemampuan baca tulis Al-Quran itu kita lakukan untuk mahasiswa semester 1 ya. Mahasiswa semester 1 kita kepingin tahu
sebenarnya berapa persen atau berapa persen tingkat kemampuan siswa itu, masuk berapa persen dari seluruh jumlah mahasiswa itu yang katakanlah lulus baca tulis Al-Quran. Jadi nanti tentu kategori ini ada yang lulus, ada yang belum lulus. Nah, keinginan kita yang belum lulus itu nanti akan dibagi lagi. Ada yang betul-betul katakanlah dari dasar betul, ada yang memang tinggal memperbaiki kekurangan-kekurangan. Nah, kendala kita sampai hari ini, kita kepingin sebenarnya baca tulis Al-Quran itu sebenarnya untuk di tingkat perguruan tinggi seharusnya ini tidak perlu lagi gitu ya. Akan tetapi karena proses penyaringan kita juga mengakomodasikan atau mengakomodir dari kawan-kawan yang tamat SMA gitu, karena persyaratan untuk masuk kuliah itu tamat SMA atau aliyah gitu ya. Tapi mohon maaf, kadang-kadang ya baca tulis Al-Qurannya ya tidak memadai kan, seperti itu. Banyak faktor lah barangkali, apakah karena memang dulu tidak diurusi oleh orang tua atau apa gitu, atau yang bersangkutan justru yang memang tidak perhatian seperti itu. Nah, jadi lab keagamaan itu arahnya kita memberi pembinaan terhadap mereka. Jangan sampai nanti kalau sudah jadi sarjana Universitas Islam kok nggak bisa baca Al-Quran, ini kan bahaya sekali kan gitu. Nah, ini nilai jual kita sebenarnya. Jadi ini juga tingkat kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana alumni dari Universitas Islam itu kan minimal harus bisa baca Quran dengan bagus, selain jadi menguasai dalam bidang prodi yang dia pilih atau yang dia tekuni gitu ya. Jadi benar Pak ya adanya lab keagamaan itu. Ya. Jadi lab keagamaan itu kan sebenarnya untuk UIN Raden Patah itu sudah sejak awal kan gitu. Hanya beberapa fakultas saja yang barangkali belum terlalu tegas gitu yang mengurusi itu. Jadi berangkat dari rasa keprihatinan kepada kawan-kawan, jangan sampai nanti selesai kuliah baca Al-Qurannya tidak memenuhi syarat, atau misalnya dalam tanda kutip sebenarnya ini bukan sekedar untuk sarjana alumni UIN saja. Orang Islam itu kan mestinya semua orang Islam itu baca Qurannya bagus kan gitu. Ya bukan berarti harus jadi qori-qori'an, tetapi paling tidak memiliki standar sesuai dengan ilmu tajwid itu panjang pendeknya. Apalagi untuk sarjana alumni dari Universitas Islam. Nah, itu saja Pak. Terima kasih Pak atas informasinya hari ini. Baik, sudah dijawabkan oleh Pak Abu tentang masalah kuliah offline dan dan lab keagamaan. Itu saja Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan informasinya. Jadi saya juga mohon dukungan dari teman-teman mahasiswa ya untuk melakukan kegiatan ini, karena sehebat apapun keinginan dari pimpinan fakultas, dosen dan juga tendik untuk melakukan program-program atau mengimplementasikan program yang diamanatkan oleh visi misi dari fakultas tanpa didukung oleh mahasiswa, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi saya terima kasih mewakili dari Sivitas Akademika dan pimpinan Fakultas Psikologi ucapan terima kasih atas inisiatif Anda untuk melakukan bincang-bincang santai ini, dan mudah-mudahan informasi ini berguna bagi teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Psikologi. Terima kasih. Amin. Baik guys, terima kasih. Itu saja bincang-bincang santai kita bersama Bapak Prof. Abu Mansur MPDI. Kembali lagi di bincang-bincang santai selanjutnya. Saya Rama Repanza dan rekan-rekan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam psikometik, kreatif itu kita. Terima kasih Pak.